Mungkin ya banyak orang mengira bahwa anak ini dieksploitasi secara ekonomi, yaitu diminta menjadi pengemis. Nah, sementara jumlah yang diperoleh dari pengemis kan tidak bisa diperkirakan oleh si anak. Kalau kemudian jumlah itu tidak sesuai dengan jumlah yang diinginkan si nenek, maka kemungkinan besar anak ini mendapatkan kekerasan. Kita tidak tahu lagi kekerasan seperti apa lagi. Hai guys, kita ketemu lagi pada video berikut ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Beberapa waktu lalu ada sebuah video yang viral dan sempat menjadi pemberitaan di mana ada seorang yang diduga adalah nenek dari seorang anak yang diduga seorang cucu di sebuah kota, yaitu di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam video itu terlihat bahwa si anak mendapatkan pukulan dengan menggunakan tas dari neneknya yang diarahkan ke arah kepala. Dan sebelum pemukulan terjadi, nampak bahwa si anak menyetor sejumlah uang yang kemudian nenek itu tampak marah, mungkin tidak bisa menerima karena jumlahnya sedikit. Lalu si anak ini dipukul dengan menggunakan tas. Anak itu sempat menutup atau menghalangi ya pemukulan itu dengan tangannya, namun si nenek malah menjambak dan menyeret anak itu dengan cara dijambak. Nah, yang memvideokan itu kemudian berusaha untuk memberikan bantuan, tapi si nenek dan anak cucu itu kemudian menghilang di keramaian. Nah, video ini cukup viral dan ini menunjukkan bahwa ada gambaran kalau anak ini memperoleh selain kekerasan secara fisik, juga dieksploitasi secara ekonomi. Kita akan ikuti seperti apa ulasannya. Namun sebelumnya, like, share, komen, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Kita ikuti bahasan selanjutnya. Bagaimana sebenarnya kita memahami kasus ini? Yang pertama adalah mau dia cucu kandung, mau dia bukan, ya siapapun tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Apalagi melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Mungkin ya banyak orang mengira bahwa anak ini dieksploitasi secara ekonomi, yaitu diminta menjadi pengemis. Nah, sementara jumlah yang diperoleh dari pengemis kan tidak bisa diperkirakan oleh si anak. Kalau kemudian jumlah itu tidak sesuai dengan jumlah yang diinginkan si nenek, maka kemungkinan besar anak ini mendapatkan kekerasan. Kita tidak tahu lagi kekerasan seperti apa lagi. Kalau di depan publik saja, di antara keramaian saja dia berani melakukan kekerasan, apalagi di rumah. Dan mungkin saja si anak bisa tidak mendapatkan makan, kan bisa saja itu terjadi. Artinya anak ini mendapat kekerasan baik secara psikologis maupun secara fisik. Dan tambah lagi, ada pasal sebenarnya di Undang-Undang Perlindungan Anak, selain anak tidak boleh mendapatkan kekerasan, anak juga tidak boleh ditelantarkan, anak juga tidak boleh dieksploitasi secara ekonomi dengan alasan apapun. Nah, dari kasus ini, ya kalau memang belum diketemukan, ini wajib bagi polisi sebenarnya untuk mencari ya keberadaan si nenek. Nah, keberadaan si nenek itu perlu dicari untuk kita mengetahui dan juga mengassessment si anak. Apakah kekerasan ini sudah berlangsung lama? Apakah si anak mendapatkan kekerasan ini kemudian berdampak? Pasti berdampak sih secara psikologi, dan seberapa dampak itu kemudian dirasakan oleh anak ini. Dan oleh karena itu, maka polisi harus menangkap pelaku. Lalu anak ini mendapat bantuan, bisa dari UPTD, P2T, P2A terkait dengan pemulihan psikologis. Dan kalau ada kekerasan yang dilakukan oleh si nenek selama ini, maka anak ini pun harus mendapatkan rehabilitasi secara medis. Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin semua hak itu. Pemerintah kota wajib memenuhinya sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap anak. Lalu bagaimana dengan nasib si nenek? Nenek ini wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada pasal-pasal, sejumlah pasal
yang bisa dikenakan oleh si nenek. Dan ada hukuman terkait dengan ini karena sudah memperlakukan anak dengan cara kekerasan tadi. Nah, oleh karena itu ya ini penting kita dukung, kita dorong polisi untuk bekerja, dan ya anak ini berhak memperoleh rehabilitasi baik secara psikis maupun secara medis. Dan untuk ini juga jadi pembelajaran agar jadi efek jera bagi siapapun yang memperlakukan anak dengan kekerasan dan memperlakukan anak untuk mencari kepentingan tertentu dengan cara mengeksploitasinya secara ekonomi. Oleh karena itu kita belajar dari kasus ini, jangan diam. Kalau melihat peristiwa seperti itu, laporkan, tolong dan bantu anak-anak yang mengalami kekerasan. Karena mereka tidak mungkin melaporkan keluarganya sendiri ketika mendapatkan kekerasan. Nah, demikian video ini. Ya, banyak mungkin video sejenis, tapi kita berharap jangan diam melihat kekerasan dalam anak. Mari bantu anak-anak dan lindungi anak-anak. Apalagi kalau itu orang terdekat korban, maka hukumannya bisa lebih maksimal. Oke, kita akan bertemu pada video berikutnya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya dan kita akan ketemu pada video anak dan pendidikan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.